Saya tahu sebagian dari Anda, tradisi mungkin dari leluhur Anda membicarakan kematian adalah sesuatu yang tabu untuk dibicarakan. Tetapi apakah hal yang seperti itu cukup bijaksana? Anda mencoba lari dari bahkan membicarakan kematian saja Anda tidak mau. Kerugiannya adalah Anda nanti pada saat, karena kita semua pasti akan menghadapi kematian tersebut. Kalau Anda tidak mempunyai pengetahuan terhadap apa yang akan terjadi pada detik-detik terakhir di dalam kehidupan kita, maka kita akan dicekam oleh rasa takut, cemas, khawatir, bingung dan lain sebagainya. Dan kita tahu menurut ajaran Buddha, Anda nanti, kita semua itu nanti akan terlahir di alam mana? Ya, apakah Anda akan terlahir di surga atau Anda akan terlahir di alam yang bawah? Itu sangat ditentukan oleh apa yang masuk ke dalam pikiran Anda terakhir kalinya nanti di dalam kehidupan Anda. Kalau di dalam kehidupan Anda nanti ini di detik terakhir, ya, pikiran yang masuk buah pikir yang masuk ke dalam batin, hati, pikiran Anda adalah pikiran yang penuh cinta kasih, belas kasih, atau Anda teringat pada saat Anda berdana, ya, atau Anda teringat pada saat Anda mendengarkan Dhammacakka Bhante Keminda, maka Anda pasti lahir di alam manusia atau alam surga. Ya, sebaliknya kalau di dalam pikiran yang terakhir itu yang Anda ingat-ingat adalah kesedihan Anda, ya, penderitaan Anda, keluhan-keluhan Anda, rasa sakit hati Anda, kemarahan Anda, kemelekatan Anda, maka detik berikutnya Anda akan terlahir di alam-alam yang rendah. Mungkin Anda terlahir menjadi hantu kelaparan yang bergentayangan di sana sini. Atau Anda terlahir di alam neraka, atau Anda terlahir menjadi binatang, atau Anda terlahir sebagai asura. Ya. Oleh karena itu penting untuk mengetahui, mempunyai pengetahuan tentang kira-kira apa sih yang nanti akan terjadi pada detik terakhir di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mempersiapkannya. Karena kita tahu sekarang rumusnya, selama kita belum menjadi sotapanna, selama kita belum menjadi seorang yang tercerahkan, ya, pengarung arus, maka kemungkinan untuk terlahir di alam bawah itu masih ada. Pintu untuk terlahir di neraka, di alam peta, asura, binatang itu masih terbuka. Kecuali Anda, kita semua sudah menjadi seorang Arya, orang yang suci, orang yang sudah berhasil menghancurkan kekotoran-kekotoran batin yang kasar, yang sehingga dengan demikian pintu untuk terlahir di 4 alam yang penuh penderitaan tersebut tertutup. Ya, hati-hati, kehidupan tidak pasti, masa depan tidak pasti. Ya, saat ini kita terlahir sebagai manusia, tetapi tidak ada jaminan bahwa nanti kita pun akan terlahir lagi jadi manusia. Hidup ini sangat singkat sekali. Ya, apakah Anda pikir ini adalah kehidupan Anda yang pertama? Tidak. Ini adalah kehidupan kita yang sudah berulang-ulang kali, bermiliar-miliar kali, bertriliun-triliun kali bahkan. Inilah mengapa kita semua berbeda. Karena di masa lalu kita semua melakukan karma yang berbeda-beda. Anda adalah pencipta dari kehidupan Anda sendiri. Anda adalah pencipta dari kebahagiaan Anda sendiri. Anda pun juga pencipta dari penderitaan Anda sendiri. Ya. Jadi karena kita tahu bahwa detik terakhir itu sangat penting, maka kita harus menjaga batin dan pikiran kita supaya terus mengalir ke arah yang baik. Artinya apa? Kita selama kehidupan harus membina, menumbuh kembangkan kebiasaan-kebiasaan sikap perilaku yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik. Karena kebiasaan-kebiasaan tersebut itu akan membentuk, akan mengalirkan arus dari batin Anda nanti di detik terakhir di dalam kehidupan Anda yang muncul itu kira-kira adalah seperti apa yang sudah biasa Anda lakukan. Kebiasaan-kebiasaan Anda akan mempunyai kesempatan yang sangat besar untuk muncul di detik terakhir di dalam kehidupan Anda. Ya, Buddha mengatakan ibaratnya ada pohon yang sudah condong ke timur, melengkung ke timur, ya. Kalau pohon yang sudah melengkung ke timur ini ditebang, dia akan jatuh kemana?
jatuh ke timur, tidak mungkin jatuh ke barat. Demikian pula batin yang sudah terbiasa condong ke arah cinta kasih, condong ke arah belas kasih, condong ke arah senantiasa berpikir positif, penuh kebijaksanaan. Kalau nanti batin yang seperti ini dalam tanda kutip ditebang, dia akan jatuh ke alam mana? Ke alam yang penuh kebahagiaan. Ke alam manusia atau ke alam-alam dewa, alam surga. Nah sebaliknya, kalau Anda mempunyai kebiasaan batin penuh kecurigaan, sering berpikir negatif, penuh kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya, maka kalau ditebang batin yang seperti itu, dia akan jatuh kemana? Jatuh ke alam yang penuh penderitaan. Ini sudah hukum alam. Ibaratnya saja gelombang radio. Anda lihat sekarang kita udah jarang mungkin dengerin radio ya. Tetapi zaman saya mahasiswa dulu radio itu adalah teman setia pada saat saya belajar ya, tahun-tahun pertengahan tahun 80-an ya. Dulu zamannya mini kompo pertama kali keluar, waduh seneng kita. FM juga mulai pertama keluar ya. Anda lihat kalau Anda ingat-ingat radio itu mempunyai berbagai macam gelombang. FM, MW, apalagi SW, AM itu ya kira-kira ya. Nah masing-masing gelombang tersebut mempunyai ciri karakteristik kejernihan kualitas suara yang ditampilkan ya. Kalau gelombangnya adalah gelombang FM, maka kualitas suara radionya akan jernih. Kalau sedikit berisik, dia akan masuk ke gelombang AW. Kalau berisik, SW dan seterusnya. Sekarang pertanyaannya adalah apakah Anda pikir gelombang-gelombang tersebut itu ada yang ngatur, Tuhan di atas sana mengatur gelombang-gelombang tersebut? Tidak. Ya, demikian pula dengan kehidupan kita. Kalau batin Anda itu tidak berisik, maka nanti Anda akan terlahir di alam FM. Kalau batin Anda itu berisik, penuh keluhan, penuh kemarahan, penuh kebencian, dendam, dengki, suka membicarakan kejelekan orang lain, maka pasti Anda akan terlahir di alam SW. Ini hukum alam, tidak ada yang mengaturnya. Semua akan terjadi dengan sendirinya ya. Didorong oleh kekuatan karma kita kemana nanti kita akan terlahir. Oleh karena itu sangat penting untuk mengusahakan batin yang tetap positif di detik-detik terakhir di dalam kehidupan Anda nanti. Bukannya malah menaruh dendam, bukannya malah menaruh kecurigaan, meluapkan kemarahan, tidak bisa menerima rasa sakit, berteriak-teriak. Karena hal seperti itu percuma saja. Kalau Anda, seseorang meninggal dunia dengan penuh kemarahan, kemarahan kenapa saya sakit kanker dan seterusnya, dia detik berikutnya pasti akan terlahir di alam yang penuh penderitaan. Ini sudah hukum ya. Pada suatu hari, saya nggak tahu ini udah cerita di sini belum, mudah-mudahan belum. Seorang suami mendekati detik-detik terakhir di dalam kehidupannya, berada di dalam rumah sakit. Dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan meninggal dunia ya. Tetapi dia masih memendam kecurigaan. Dia masih memendam rasa tidak percaya terhadap istrinya, karena dia udah bertahun-tahun dia simpan, dia curiga bahwa istrinya telah tidak jujur terhadap dia, istrinya serong. Karena apa? Karena dari 5 anak, kalaupun pernah, saya yakin hanya versi pertama dari cerita ini ada versi keduanya nanti. Maka dengarkan baik-baik. Versi kedua. Karena dari 5 orang anak, dia curiga anak yang nomor 5 itu wajahnya beda dari 4 yang pertama. Pasti ini yang terakhir ini hasil dia serong dengan laki-laki lain. Tapi sang suami selama masih hidup gak berani menanyakan pada istrinya, semata-mata karena takut menyinggung perasaan istrinya. Kemudian nanti efeknya malah rumah tangganya hancur dan lain sebagainya. Maka dia simpan saja. Dia simpan terus, tetapi pada detik terakhir sebelum dia meninggal dunia dia nggak tahan. Dia tidak tahan.
Daripada saya meninggal dunia dengan kecurigaan, nanti kata Bante Keminda saya lahir di neraka, lebih baik sebelum ini saya clearkan, saya bereskan urusan yang satu ini. Dan setelah itu, karena dia tidak ingin meninggal dengan kecurigaan kan, akhirnya dia tanya di rumah sakit itu, di saat-saat terakhir kehidupannya, istriku, saya ingin menanyakan sesuatu yang sebenarnya udah mengganjal perasaan saya selama beberapa tahun terakhir. Tapi tolong jawablah dengan jujur, karena kejujuran kamu akan saya highly appreciated. Akan saya hormati. Jadi saya sangat mengharapkan kejujuran dan saya akan siap menerima meskipun jawaban kamu yang jujur tadi adalah jawaban yang pahit, tetapi itu lebih baik daripada saya mati dengan kecurigaan. Dipenuhi oleh pikiran yang penuh kecurigaan. Terus istrinya menjawab dengan tetap lembut, ada apa, masalahnya apa yang membuat kamu curiga? Sudahlah, kamu sudah dalam keadaan yang seperti ini tidak baik, menanyakan hal-hal yang nanti mungkin akan membuat kamu guncang batin kamu. Enggak apa-apa, saya sudah pikirkan berulang-ulang, saya akan siap menerima asal kamu jujur. Kejujuran kamu menjamin kedamaian hatiku. Wah. Kan kata Bante Keminda, kalau aku nanti mati damai kan lahir di surga. Kamu harus jujur. Baik, apa yang kamu ingin tanyakan? Ini begini, kita punya anak 5, sekarang jujur aja. Ya. Anak kelima yang terakhir itu wajahnya berbeda dari 4 yang lain. Saya sekarang ingin tanya, jawablah dengan jujur. Siapa ayah dari anak tersebut? Istrinya menjawab, Papa mah, janganlah berpikir yang negatif. Itu anak kamu, Pak. Gitu. Jujur kamu jawab, iya Pak, masa saya berani bohong pada orang yang sudah mau melanjutkan perjalanan, jujur. Oh syukurlah kalau begitu. Akhirnya dia tersenyum kan, si suami tadi meninggal dunia dengan tersenyum, akhirnya dia lahir di surga, 1 detik gitu. Udah lahir langsung di surga, detik berikutnya dia memang kan kalau lahir di surga kan detik ini mati, detik berikutnya udah langsung gede umur 16 tahun gitu di surga ya. Tetapi istrinya melakukan kesalahan fatal. Nah ini versi keduanya. Karena versi pertamanya udah kan? Udah. Nah, ada itu to be continued dulu itu, bersambung. Versi keduanya, istrinya melakukan kesalahan fatal. Setelah suaminya meninggal dunia, 1 detik dia udah lahir di surga. Istrinya kemudian anjali begini, berkata dalam hati, untung yang dia tanyakan anak yang kelima. Coba yang ditanyakan 4 yang pertama kan saya jawab apa? Nah si suaminya yang udah jadi dewa, dari alam sana tadi ditelepon, denger dia. Hah? Berarti yang 4 itu hasil serong dia. Dia meninggal dari alam dewa, masuk ke neraka. Karena dia meninggal dari alam dewa dengan kemarahan ya. Nah, Anda harus tahu situasi psikologis yang dihadapi oleh seseorang yang mau meninggal dunia ya. Ya itu kan ada kan, siapa tadi yang serong gitu. Nah oleh karena itu Dhamma Talk malam ini menjadi sangat penting buat Anda, supaya Anda mendapatkan pengetahuan gambaran yang jelas sesuai dengan yang diajarkan oleh Buddha. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Buddha. Pada suatu hari ada seorang Brahmana yang bernama Janusoni. Dia berkata kepada Buddha, kira-kira menurut dia berkata begini, bahwa menurut pengetahuan dia, tidak ada orang yang tidak takut akan kematian. Semua orang pasti takut akan kematian. Ya, itu menurut Brahmana Janusoni. Tapi Buddha menjawab dengan sangat bijaksana sekali. Beliau berkata, ada orang yang takut, tetapi ada juga orang yang tidak takut akan kematian. Ya. Jadi ada orang yang takut, memang benar, tetapi ada juga orang yang tidak takut akan kematian. Mari kita lihat. Orang yang takut akan kematian di dalam sutta tersebut diperinci ada 4 kalau saya tidak salah. Yang pertama adalah
Mereka yang belum terbebaskan dari kesenangan-kesenangan indrawi. Anda kalau selama hidup ini Anda belum terbebaskan dari kesenangan-kesenangan indrawi, artinya Anda masih melekat pada objek mata, melekati pada suara, objek telinga Anda dan seterusnya, maka pada saat detik terakhir di dalam kehidupan Anda pasti akan ada rasa ketakutan untuk berpisah dengan itu semua, ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang melekati tubuh ini. Nah, ini buat yang tubuhnya six packs. Ada nggak yang di sini six packs? Karena dia merawat tubuh setiap hari gitu, baik yang wanita kan juga merawat tubuh. Aduh, meninggal dunia, percuma dong kemarin saya ke Korea Selatan. Ya. Maka pada saat meninggal dunia karena kita masih melekati tubuh ini, maka kita akan dihantui, dicekam oleh rasa takut, khawatir, tidak bahagia, sedih dan lain sebagainya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau orang yang meninggal dengan keadaan pikiran yang seperti itu, detik berikutnya dia pasti akan terlahir di seperti yang tadi saya katakan, alam yang tidak bahagia. Yang ketiga adalah orang yang belum melakukan apapun yang baik dan bermanfaat di dalam hidup ini. Ya. Karena dia akan dihantui oleh penyesalan. Aduh, dulu sebenarnya harusnya saya beragama Buddha aja ya. Kenapa saya ikut teman-teman malah bukan Buddha? Aduh, dulu sebenarnya harusnya saya jadi biku atau bikuni aja ya. Kenapa saya turut teman-teman ada nikah semua? Ternyata benar Bante Keminda. Nikah nggak ada enaknya. Enaknya itu sedikit, menderitanya banyak. Kita adakan survei di ruangan ini buat orang yang menikah, diberi kertas satu cari gitu. Anda bahagia dengan pernikahan Anda? Kita lihat hasilnya. Ya, orang yang belum melakukan apapun yang baik dan bermanfaat di dalam kehidupan ini, kemudian juga yang keempat adalah orang yang memiliki keraguan dan kebingungan tentang dharma. Artinya benar enggak ya nanti saya itu ajaran Buddha itu benar atau tidak ya. Benar atau tidak, ada Tuhan atau tidak sih sebenarnya gitu ya. Jadi karena keraguan-keraguan tersebut akhirnya tergoda. Sekali Anda tidak ragu, maka tidak akan ada godaan-godaan seperti itu. Seperti yang beberapa hari lalu saya terima. Ada seseorang memberi kiriman SMS kepada saya. Nomor tersebut tidak saya kenal. SMS tersebut isinya, "Hai, saya Lina, seorang sudah lulus tapi masih jomblo. Kenalan yuk, siapa tahu kita jodoh." Dia nggak tahu kalau yang dikirimi itu biksu. Ampun, ini si Lina ini. Nah, mari kita lanjutkan. Tadi adalah orang yang takut akan kematian. Lalu kita lihat, ada orang yang tidak takut akan kematian. Tadi yang dikatakan oleh Buddha. Orang yang tidak takut adalah kebalikan dari yang tadi. Mereka yang sudah bebas dari kesenangan-kesenangan indrawi, yang sudah puas dengan kehidupan ini, tidak menginginkan sesuatu yang berbeda lagi, tidak ingin mengharapkan apapun dari dunia ini, ya mereka sudah bisa melepaskannya dengan baik, kesenangan atau kepuasan-kepuasan indera tersebut. Kemudian yang kedua adalah orang yang sudah tidak melekat juga terhadap tubuh ini, jadi kebalikannya. Yang ketiga adalah orang yang tidak melakukan kejahatan apapun, ya, atau kalaupun melakukan kejahatan dia sudah bisa memaafkan dirinya sendiri sehingga dia tidak dihantui oleh rasa bersalah yang berlebihan. Kemudian yang keempat adalah orang yang tidak memiliki keraguan dan kebingungan tentang dhamma. Jadi kebalikan dari yang tadi. Dengan selesainya ini penjelasan orang yang tidak takut akan kematian, maka ceramah ini saya akhiri sampai di sini. Udah selesai, udah terjawab kemarin yang bertanya tentang kematian tadi siapa? Kemarin siapa? Belum, ceramah masih berlanjut. Mari kita lihat uraian-uraiannya. Nah, menjelang kematian, mari kita lihat
Ya, ini sangat penting sekali buat Anda pahami. Kira-kira keadaan seperti apa sih nanti yang akan terjadi pada saat kita semua berada dalam titik kritis menjelang kita meninggal dunia untuk melanjutkan perjalanan kehidupan yang kali ini menuju ke kehidupan yang berikutnya. Selama kita belum menjadi arahat, kehidupan akan terus berputar-putar. Kita akan terus terlahir lagi, ya. Nah, lihat di gambar, pada detik-detik terakhir menjelang kematian akan muncul ke dalam pikiran orang tersebut, batin orang tersebut, satu dari tiga hal, yakni mungkin karma, ya. Karma, jadi karma masa lalu yang sudah dia lakukan akan muncul kembali seolah-olah itu adalah karma yang sedang terjadi. Ibaratnya Anda sekarang sedang mendengarkan Dhammatalk, ini kan karma baik kan, ya. Dengarkanlah dengan penuh perhatian, karena bisa jadi karma baik Anda mendengarkan Dhammatalk ini dengan penuh perhatian ini nanti akan muncul ke dalam pikiran dan batin Anda di detik terakhir dalam kehidupan Anda. Sehingga akhirnya kalau seolah-olah Anda merasa mendengarkan kembali, ya seperti sadar tidak sadar, tapi Anda merasa ini adalah aktivitas yang baru, padahal ini adalah aktivitas yang sudah terjadi mungkin puluhan tahun yang lalu, tapi kita merasakannya ini sesuatu yang benar-benar sedang terjadi. Dan kalau kemudian kita meninggal dunia dengan karma tersebut, maka detik berikutnya kita akan terlahir di alam mana tergantung pada karma tersebut. Kalau Anda sedang mendengarkan dharma dengan baik, dengan penuh perhatian, dengan kebijaksanaan, maka Anda detik berikutnya akan terlahir di alam yang baik, alam manusia atau alam surga. Tetapi kalau Anda mendengarkan dharma, pikiran Anda melayang ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, ya, mikirin nanti rumahnya udah dikunci belum, nah, anak-anak udah makan belum, gitu, ya. Kemudian Anda tidak mendengarkan ceramah tetapi malah ada kesedihan di dalam hati dan pikiran Anda. Di detik terakhir di dalam kehidupan nanti dia bisa muncul lagi dan Anda tidak bisa menipu diri Anda sendiri. Kesedihan itu akan muncul lagi, aduh, dulu saya mendengarkan Bante Keminda nggak penuh perhatian dan lain sebagainya. Detik berikutnya langsung pelimpahan jasa. Saudara-saudara Anda harus melakukan pelimpahan jasa supaya Anda bisa kita bisa terlahir di alam yang baik, keluar dari alam yang penuh penderitaan. Nah, nih lalatnya. Ikut mendengarkan dharma. Yang kedua adalah yang disebut tanda karma. Ya. Tanda karma itu adalah alat yang kita pakai pada saat kita berbuat sesuatu, sedang melakukan karma-karma tertentu. Ya, instrumen atau alat apa yang kita pakai. Contohnya, saya seringkali memakai bantuan laptop ya untuk berceramah, maka laptop ini adalah tanda karma saya. Ya, kalau nanti di detik terakhir saya melihat laptop, ya, berarti saya detik berikutnya terlahir di alam yang baik. Tapi Anda tidak memahaminya seperti ini bahwa kalau saya nanti lihat laptop berarti saya lahir di alam baik. Belum tentu. Karena kalau ada seorang pencuri laptop tiba-tiba dia datang maka detik berikutnya dia akan lahir di neraka, ya. Tergantung, karena ini tanda karma. Si pencuri laptop ya teringat bahwa ini adalah hasil pencurian, maka ini karma buruk buat saya. Laptop adalah alat bantu saya untuk menyebarkan dharma, maka laptop adalah tanda karma baik saya. Nah, yang ketiga adalah tanda tujuan. Tanda tujuan itu adalah tanda simbol di mana nanti kita akan terlahir. Kalau seseorang melihat api, maka ini adalah simbol, tanda bahwa dia nanti akan terlahir di neraka. Kalau seseorang melihat pohon yang rimbun, maka ini adalah simbol dia mungkin akan terlahir sebagai asura
atau mungkin binatang ya. Kalau dia melihat makanan, minuman atau objek-objek kepuasan-kepuasan indera-indera kita, mungkin dia akan terlahir di alam peta hantu-hantu kelaparan. Kalau dia melihat kandungan seorang ibu, maka dia mungkin akan terlahir sebagai manusia. Kalau dia melihat istana surga yang keemasan, kuning keemasan atau kereta emas, mungkin dia akan terlahir di alam surga. Ya, detik berikutnya dia akan terlahir di alam surga. Jadi di mana kita akan terlahir, dia memunculkan simbol atau tanda-tanda. Nah, salah satu dari ketiga hal tersebut bisa muncul di salah satu dari 6 indera kita. Kita mempunyai 6 indera, yakni indera mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, dan pikiran. Dia bisa muncul di salah satu ya tersebut. Mungkin pada detik terakhir kalau tanda atau karma atau apapun itu muncul melalui mata, orang yang mau meninggal dunia, dia akan tiba-tiba bisa berpikir, siapa itu yang ada di depan pintu itu? Ya. Jadi papa saya, jadi kira-kira 3 tahun sebelum meninggal dunia itu saya sudah punya firasat bahwa dia kayaknya tidak akan lama lagi gitu. Tapi ternyata tidak lama itu artinya 3 tahun. Tetapi firasat itu sudah ada. Karena 3 tahun sebelum dia meninggal, dia sering berbicara sesuatu yang menurut orang yang tidak paham dharma adalah sesuatu yang aneh. Ya. Jadi pada saat kita sedang ngobrol di ruang tamu begitu bersama dengan keluarga, papa saya bisa tiba-tiba bicara, tolong itu pagarnya dibuka, ada tamu yang mau masuk. Kemudian kita buru-buru kan lari ke depan menengok di pagar, ternyata nggak ada satu orang pun, ya. Atau pas lagi ngobrol dia bisa tiba-tiba, siapa yang bawa bunga tertentu begitu? Kok saya bau harum bunga ini itu gitu. Padahal kita semua nggak mencium bau harum bunga apapun, ya. Atau tiba-tiba dia bisa bicara seperti ini, siapa tadi yang bicara ini? Siapa yang panggil saya tadi? Dia bisa begitu, ya. Karena saya mengerti dharma, pada saat itu saya sudah sadar bahwa ini adalah apa yang dia sudah memasuki masa-masa akhir di dalam kehidupannya. Dia sesungguhnya melihat sesuatu. Dia mendengar suara-suara. Dia memang benar mencium harum bunga yang kita semua tidak bisa mengalaminya. Kita tidak melihat apa yang dia lihat. Kita tidak mendengar apa yang dia dengarkan. Ya, jadi kalau orang tua Anda melakukan hal-hal seperti itu, Anda jangan jengkel. Ya, yang sabar. Anda harus tahu bahwa orang tua Anda, orang tua tersebut sedang memasuki babak akhir di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kita harus mengembangkan cinta kasih kita, ya. Kemudian mengembangkan kebijaksanaan kita untuk bisa membuat orang tersebut, entah orang tua kita atau siapapun itu juga bisa tenang menghadapi detik terakhir di dalam kehidupannya, ya. Jadi dan buat kita semua juga dibutuhkan satu ketenangan pada saat kita menghadapi detik-detik terakhir dalam kehidupan ini. Jauhkan pikiran dari hal-hal yang jahat. Jangan pikirkan segala sesuatu yang membuat kita marah, membuat kebencian, dendam, dan lain sebagainya itu muncul. Oleh karena itulah kita sejak masih hidup ini harus melatih diri batin kita bagaimana caranya mengenyahkan kemarahan, kebencian, dendam, dan lain sebagainya, kemelekatan dari batin kita. Ada caranya. Jangan digenggam-genggam terus. Anda harus tahu teknik untuk melepaskan semua itu. Karena sesungguhnya yang kinci samudaya damang sabang tang liroda damang. Yang kinci apapun itu yang mempunyai sifat muncul, mereka semua itu mempunyai sifat lenyap. Segala sesuatu yang muncul pasti lenyap. Kemarahan yang muncul cepat pasti dia akan lenyap kalau Anda tahu cara untuk melepaskannya. Jangan pikirkan apapun yang membuat Anda sedih. Kita harus mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya supaya batin ini bisa tetap tenang. Bukan seperti cerita yang satu ini.
Pada suatu hari ada seorang suami yang sedang memasuki, ini mungkin juga udah pernah saya ceritakan ini. Detik terakhir di dalam kehidupannya, tiba-tiba di detik terakhir tersebut dia panggil istrinya, istriku, setelah saya mati nanti hanya ada satu permintaan saya. Apa itu suamiku? Tolong setelah saya mati kamu menikahlah dengan Andi, katakanlah begitu. Ini hanya nama saja ya. Kamu tolong setelah saya mati secepatnya kamu menikahlah dengan Andi. Sang istri bertanya, Andi yang mana? Itu Andi yang apartemen sebelah. Oh yang pakai kacamata itu? Dia istrinya udah matanya udah kedip-kedip gitu. Bukannya kamu benci sama dia? Bukankah itu musuh bebuyutan kamu? Bukankah seumur hidup kamu marah terus setiap saat mengingat nama wajah dia? Kemudian suaminya menjelang mati menjawab, iya benar, dia adalah musuhku, saya benci dia. Karena saya benci dia, makanya setelah mati saya ingin dia menikah dengan kamu, biar dia tahu rasanya menderitanya punya istri seperti kamu. Balas dendam. Jangan, bebaskan pikiran kita dari hal-hal atau emosi-emosi yang negatif supaya kita harus menghadapi detik-detik terakhir tersebut dengan penuh ketenangan. Nah, mari kita lanjutkan lagi, kematian. Kita membicarakan kematian, ya. Hukumnya adalah mereka yang sudah lahir pasti mati. Anda sudah lahir belum? Maka bersiaplah menerima bonus Anda. Bonus dari kelahiran adalah kematian. Tidak terhindarkan, ya. Maka lebih baik kita pahami apa yang akan terjadi dalam detik-detik menjelang kematian kita, ya. Setiap detik kita berjalan mendekati kematian, pagi, siang, malam, ya. Bahkan pada saat Anda tadi jam 6 Anda masih di rumah, ya. Dibandingkan sekarang jam 9 Anda sudah berada di sini, Anda sekarang ini sudah 2 jam lebih dekat pada kematian Anda daripada Anda di rumah. Lihat, Anda datang ke wihara, Anda malah dekat kepada kematian. Udah. Berarti mending di rumah aja ya Bante. Ya. Nah, setiap detik kita berjalan mendekati kematian, kemudian mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Buddha tadi, kita analisa ya. Mereka yang belum terbebaskan dari kemelekatan indera-inderanya, mereka masih melekat terhadap, misalkan Anda, mata Anda masih melekati objek matanya, telinga Anda juga masih melekati objek telinga Anda masih menyukai suara pasangan Anda atau suara musik favorit Anda pasti akan takut untuk berpisah dengannya. Mari kita lihat, mungkin pada detik-detik terakhir seperti yang di dalam gambar tersebut, orang ini akan masuk dalam batinnya seolah-olah dia melihat seseorang, dia melihat sesuatu melalui matanya, atau mungkin dia akan mendengar suara-suara yang entah suara yang dia lekati, yang dicintai, entah itu musik atau suara panggilan dari orang-orang yang dicintai, atau mungkin suara istri, suami, anak dan lain sebagainya. Suara-suara yang mengingatkan dia pada cinta atau nafsu dia, sehingga dia akhirnya teringat, aduh sebentar lagi saya akan berpisah dengan suara-suara tersebut. Maka Anda lihat, orang yang meninggal dengan ketakutan dan kekhawatiran seperti ini pasti detik berikutnya dia akan menderita. Kemudian mungkin melalui hidungnya akan masuk aroma parfum kesayangannya yang dia lekati, tidak mampu dia lepaskan. Atau mungkin masuk ke dalam lidahnya dia enak ya hamburger ini. Sebentar lagi saya udah nggak bisa di surga, ada nggak ya? Kalau lahir di surga, kalau Anda melekat jangan berharap kita terlahir di surga. Oh sebentar lagi nggak bisa ketemu hamburger, oh udah mudah-mudahan di surga. Nggak bakal, karena itu adalah bentuk kemelekatan. Detik berikutnya kita akan terlahir di alam yang rendah. Atau mungkin dengan objek dari kulit sentuhan Anda, ya, mungkin sentuhan kain sutra yang lembut yang Anda lekati, atau sentuhan-sentuhan Anda terhadap orang yang Anda cintai, terhadap anak Anda, sentuhan Anda ke istri, suami Anda dan lain sebagainya. Ya.
Bisa jadi mereka satu persatu akan muncul ke dalam arus kesadaran kita, ya, seperti apa yang saya perhatikan yang terjadi pada almarhum papa saya, ya. Atau mungkin seperti seolah-olah melamun ada di dalam pikiran kita saja, kebahagiaan Anda bersama keluarga Anda, bersama anak, istri, suami. Anda teringat pada saat-saat kebersamaan tersebut, dan kemudian Anda sadar bahwa sebentar lagi Anda tidak bisa berkumpul dengan mereka. Maka pertanyaannya adalah, kalau seseorang meninggal dunia dengan keadaan batin yang dicekam oleh rasa takut karena akan berpisah dengan hal-hal tadi, di manakah dia akan terlahir kemudian? Pasti di alam yang penuh penderitaan, ya. Nah, kita sampaikan proses psikologis seperti ini kepada Anda semua, supaya Anda mulai dari sekarang bisa mengantisipasinya, ya, supaya nanti di detik terakhir tidak mengalami hal-hal seperti ini. Nah, kemudian tadi dalam sutanya yang kedua, orang yang melekati tubuh ini. Nah, kalau yang laki-laki dia melekati pada six packs-nya, katakanlah gitu. Tahu nggak six packs itu? Six itu kan 6, artinya kalau dilihat dari samping laki-laki tersebut seperti angka 6. Six packs. Saya itu juga mirip angka 6 kalau dari samping. Nah, saya sampaikan cerita dalam kitab suci kita, cerita tentang Nakula Pita, ya. Ini adalah seorang tua yang sudah mendekati detik terakhir di dalam kehidupannya. Dia murid Buddha yang sangat bakti kepada Buddha, karena seumur hidupnya dia setiap hari mengunjungi Buddha. Kalau Buddha tinggal di hutan di dekat tempat tinggalnya, dia akan terus ke hutan setiap hari, entah berdana makanan, mendengarkan dharma, dan seterusnya. Pada suatu hari dia sadar bahwa kehidupannya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu dia datang kepada Buddha dan bertanya kepada Buddha, satu dharma dari Buddha, berikan saya dharma yang terakhir, karena saya merasa setelah ini mungkin saya tidak akan mampu ke sini lagi. Saya ingin mendapatkan dharma dari Buddha, satu saja. Kemudian Buddha menjawab, memberikan dharma, ya, seperti ini kira-kira. Nakula Pita, biarkan tubuh kamu yang sakit, tetapi jangan pernah biarkan batin kamu juga sakit, ya. Jadi kalau ini adalah nasihat yang sangat berharga, bahwa sesungguhnya tubuh dan batin adalah keadaan yang berbeda. Seseorang yang mendekati kematiannya tersiksa karena penyakit kanker dan lain sebagainya, mereka sesungguhnya hanya sakit tubuh jasmani saja. Batin mereka adalah energi yang terpisah yang bisa dibuat untuk tetap tenang dan damai. Tubuh sakit bukan berarti batin harus ikut sakit, ya. Batin kita bisa tenang. Nah, inilah yang harus kita. Oleh karena itulah kita harus melatih dengan meditasi, dengan memberikan satu pemahaman ke dalam batin kita, kebijaksanaan bahwa ternyata memang tubuh jasmani ini adalah hal yang berbeda dengan batin kita. Dengan demikian, karena setiap seseorang yang menghadapi detik terakhir di dalam kehidupannya, tubuh akan memberikan rasa sakit yang luar biasa. Kalau dia bisa membedakan tubuh dan batin tersebut, maka dia akan bisa menerima keadaan tubuh yang sakit tersebut dengan batin yang tenang, ya. Kemudian, ya, penderitaan sebagai akibat ketakutan akan berpisah dengan tubuh ini. Tadi sudah saya jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, orang yang belum melakukan apapun yang baik dan bermanfaat. Ya, sejak tahun 70-an ada satu faham di barat sana yang berkembang bahwa hedonisme, satu faham untuk yang mengencourage, yang menganjurkan atau menganjurkan diri sendiri dan orang lain untuk menikmati kehidupan ini semaksimal mungkin, karena menurut mereka kehidupan ini hanya sekali saja. Oleh karena itulah ada seks bebas di sana dan seterusnya. Itu semua adalah efek dari paham yang mereka anut. No heaven seperti di dalam gambar tersebut, no hell, no problem.
Lihat di gambar tersebut. Jadi mereka adalah orang yang menurut paham mereka karena tidak ada kehidupan setelah ini, maka mereka akan terus menikmati kehidupan ini sepuas-puasnya, tidak mempedulikan perbuatan baik. Buat apa karma baik, toh setelah ini tidak ada kehidupan lagi. Oleh karena itulah, kalau orang seperti ini menghadapi saat-saat terakhir di dalam kehidupannya, karmanya tidak bisa membohongi dia lagi. Pasti dia akan di dalam batinnya muncul satu dari tiga hal tadi. Karma, kama nimita atau gati nimita. Karma, tanda karma atau tujuan karma. Dia akan muncul. Ya, oleh karena itulah penyesalan akan muncul. Ya, aduh, saya menyesal kenapa kemarin saya puas-puaskan hidup ini untuk memuaskan indera-indera saya. Ya, sayangnya penyesalan tuh datangnya selalu saja terlambat. Ya, karena kalau datangnya di awal itu namanya bukan penyesalan, namanya apa? Hah? Pendaftaran. Ya, terima kasih. Kalau datangnya di awal namanya pendaftaran, bukan penyesalan. Benar. Kalau penyesalan selalu datangnya terakhir. Dia malas, bukan murid yang rajin, jadi datangnya terakhir. Nah, sekarang kita lihat dasar atau landasan munculnya penyesalan yang membuat Anda menyesal itu adalah satu dari dua hal ini. Perbuatan jahat yang telah kita lakukan di masa lalu itu bisa menjadi dasar munculnya penyesalan. Atau yang kedua, perbuatan baik yang tidak kita lakukan. Di masa lalu saya punya kesempatan untuk berbuat baik, tidak saya lakukan, maka akan muncul penyesalan. Di masa lalu sebenarnya saya pengen jadi biksu, tapi saya nggak jadi biksu, akhirnya malah berumah tangga. Benar kata Bante Keminda, berumah tangga. Penyesalan akan muncul. Di masa lalu Anda punya kesempatan untuk jadi bikuni, malah nggak jadi bikuni. Nah, nggak, saya terlalu ekstrim. Saya enggak, berumah tangga itu juga baik ya. Berumah tanggalah yang saling menumbuh kembangkan ya. Jangan terjebak pada paham teori bahwa orang berumah tangga itu harus saling berkorban, tidak. Dalam berumah tangga harusnya tidak ada istilah saling berkorban. Karena rumah tangga yang didasari oleh sikap saling berkorban adalah rumah tangga yang tidak sehat. Seseorang yang berumah tangga, suami istri yang berumah tangga seharusnya tidak saling berkorban. Suami istri yang berumah tangga seharusnya saling menumbuh kembangkan. Bukan malah saling berkorban. Secara teori Anda sebelum berumah tangga Anda punya modal 70, begitu Anda berumah tangga Anda korbankan 20 jadi 50. Bukan seperti itu. Sebelum berumah tangga Anda modalnya 70, setelah berumah tangga Anda lengkap 100%. Oleh karena itu suami dan istri harus saling mendukung, saling menumbuh kembangkan sadanya, keyakinannya, sila moralitasnya, ya. Kemudian kemurahan hatinya, cinta kasihnya harus saling ditumbuh kembangkan. Nah, mari kita lanjutkan karena waktunya sudah mulai ini. Yang keempat adalah ragu terhadap dharma. Ya, tadi dari sutanya. Ragu terhadap dharma itu apa sih? Dari mana sih saya berasal? Ya. Kemudian kira-kira kemana nanti saya? Ya. Nah, sekarang saya akan sampaikan proses psikologis yang terjadi pada semua orang. Ya. Dari kontak muncul perasaan, dari perasaan muncul nafsu keinginan, karena nafsu keinginan maka penderitaan muncul. Apa yang disebut kontak? Kontak adalah pertemuan antara indera-indera kita dengan objeknya masing-masing. Contohnya, indera mata Anda bertemu dengan saya, akhirnya muncullah kesadaran melihat. Anda bisa melihat saya karena ada pertemuan dua benda yang disebut indera mata Anda dan saya. Indera mata Anda dan saya berbenturan, indera mata Anda dan saya sebagai objek mata Anda berbenturan sehingga akhirnya Anda bisa melihat ke arah saya. Pertemuan dari tiga hal tadi, indera mata Anda, saya sebagai objeknya, dan kesadaran mata Anda, itu disebut kontak secara teknis. Dari kontak ini akan muncul perasaan. Nah, disinilah titik
krusial dari proses psikologis manusia. Pada saat perasaan muncul, kita mempunyai dua pilihan. Melekatinya sehingga memunculkan nafsu keinginan atau melepaskannya. Ya, sehingga akhirnya dari perasaan tidak menghasilkan nafsu keinginan, sebaliknya dari perasaan akan menghasilkan kebijaksanaan. Dengan demikian kebijaksanaan akan selanjutnya akan membawa kebahagiaan. Ya. Nah, ini kunci di dalam menghadapi detik terakhir di dalam kehidupan atau bahkan di dalam kehidupan Anda sehari-hari. Anda amati perasaan-perasaan Anda, kemudian amati dengan sangat dekat sekali dan kemudian lepaskan. Jangan sampai Anda terbelenggu atau terperangkap dalam perasaan yang sedang muncul, karena perasaan seperti itu kalau Anda terbelenggu, maka detik berikutnya yang muncul adalah nafsu-nafsu keinginan. Dan nafsu keinginan sesuai dengan ajaran Buddha, kebenaran mulia yang kedua adalah sumber dari penderitaan. Nah, berikutnya mari kita lihat orang yang tidak takut terhadap kematian. Kalau tadi kita bicarakan orang yang takut terhadap kematian, maka sekarang orang yang tidak takut terhadap kematian adalah mereka yang sudah terbiasa menjadi seorang peselancar. Kemarin sudah saya sebutkan, seseorang yang hobinya berselancar, dia tidak membutuhkan danau yang tenang. Karena danau yang tenang tidak ada gelombang. Kalau tidak ada gelombang, dia tidak bisa berselancar. Seorang peselancar akan membutuhkan danau di samudra lepas yang tinggi sekali. Semakin tinggi ombaknya, dia membutuhkan ombak. Semakin tinggi, semakin besar ombaknya, semakin bergembira dia. Yiha, naik turun. Lihatlah peselancar tersebut, ya. Seorang peselancar pasti akan mencari ombak-ombak yang besar. Semakin besar ombaknya, semakin happy dia, joyful. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan perumpamaan seorang peselancar kehidupan ini? Seorang peselancar kehidupan adalah mereka yang sangat terampil untuk mengamati naik dan turunnya perasaan-perasaan dia. Naik dan turunnya emosi-emosi dia. Amatilah dari jarak yang sangat dekat sekali, supaya Anda bisa melihat bahwa sesungguhnya apapun yang sedang muncul dan kemudian lenyap, itu bukanlah sesuatu yang menakutkan, bukanlah sesuatu yang solid, bukanlah sesuatu yang mempunyai inti yang tidak berubah-ubah. Sering sekali kita tidak bisa menahan kemarahan kita, karena sesungguhnya kita pun takut terhadap kemarahan kita. Kita benar-benar dihantui, dicekam oleh rasa marah tersebut. Kita anggap kemarahan ini adalah sesuatu yang padat, sesuatu yang solid, yang benar-benar nyata. Tetapi sebenarnya kemarahan, demikian pula dengan keadaan-keadaan batin yang lain seperti cinta kasih, belas kasih, kebijaksanaan dan lain-lain, keadaan batin apapun, mereka semua tidaklah nyata. Beberapa hari yang lalu, akhir Desember, saya mengadakan pabaja. Di dalam pabaja tersebut, kita ada di pabaja di hutan, dan kebetulan karena musim dingin, sering sekali turun kabut yang sangat tebal sekali. Bayangkan kalau Anda melihat kabut yang sangat tebal sekali. Kalau Anda melihat kabut yang sangat tebal sekali dari jarak yang jauh, Anda akan melihat seolah-olah kabut tersebut adalah wujud yang nyata, yang padat, ya. Tetapi semakin Anda berjalan mendekati kabut tersebut, Anda akan merealisasi bahwa kabut tersebut sesungguhnya adalah wujud yang kosong, tidak padat, tidak ada apa-apanya. Anda mampu menembusnya tanpa kesulitan. Demikian pula, jadi pada saat saya melihat kabut di acara pabaja tersebut, mengingatkan saya pada saat kita semua bermeditasi untuk mengamati keadaan batin kita. Kemarahan Anda, cinta kasih Anda, kebijaksanaan Anda, semua emosi-emosi negatif maupun emosi positif yang ada di batin ini, sesungguhnya mereka semua hanyalah fenomena yang kosong, tidak nyata,
Kalau Anda mampu menembusnya dengan konsentrasi dan perhatian penuh Anda akan menemukan bahwa mereka benar-benar adalah hanyalah energi yang muncul, lenyap, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Inilah yang harus kita latih sejak kita masih hidup, supaya kita bisa menjadi terampil untuk mengamati muncul dan lenyapnya keadaan batin kita ini. Dengan demikian kita bisa menjadi seorang peselancar kehidupan. Seorang peselancar kehidupan adalah seseorang yang benar-benar hidup di masa kini. Di saat ini Anda bayangkan, kalau peselancar di dalam gambar tadi, pikirannya lari ke belakang, di belakangnya ada ombak yang siap menerkam dia pasti akan jatuh. Atau kalau pikirannya lari ke depan, dia akan lupa menjaga ketenangan dan keseimbangan papan peselancarnya. Betul tidak? Lihat di gambar di layar itu. Ya, seorang peselancar benar-benar fokus, penuh perhatian, penuh konsentrasi pada ombak yang ada di bawahnya di saat ini. Dia tidak lagi dihantui oleh rasa penyesalan terhadap masa lalunya. Dia tidak lagi dihantui oleh kekhawatiran dan ketakutan masa depan. Kalau Anda ingin bahagia, Anda harus bisa membebaskan batin Anda dari rasa penuh penyesalan terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Karena apa yang sudah terjadi di masa lalu itu sudah tidak penting lagi, sudah tidak nyata lagi, tidak eksis lagi, tidak ada manfaatnya menggenggam masa lalu. Pada saat pikiran lari ke masa lalu, begitu dia muncul, lepaskanlah dengan penuh ketenangan dan keseimbangan. Apa yang bisa kita pelajari dari masa lalu? Ya. Seringkali seperti kemarin juga sudah sempat ada yang menanyakannya tentang masa lalu. Seringkali manusia terjebak pada masa lalu hanya mengingat sesuatu yang negatif saja. Akibatnya apa? Kalau Anda mengingat pikiran-pikiran yang lalu yang sudah pernah muncul di masa lalu yang negatif, efeknya apa? Sedih, ya, menyesal. Hati Anda makin sakitnya tuh di sini. Saya sebenarnya nggak begitu tahu istilah itu, tapi anak-anak di Jakarta suka cerita, "Bante sakitnya tuh di sini." Itu apaan sih itu sebenarnya? Kenapa kita harus menganggap sesuatu yang sudah tidak eksis lagi sebagai sesuatu yang masih eksis, masih nyata? Akhirnya kita sendiri menderita karena itu. Bukankah itu satu hal yang rugi? Ingat, pikiran kita itu hukumnya seperti itu, seperti ini. Kalau kita mengingat-ingat hal-hal yang negatif, maka kita menderita. Kalau kita mengingat-ingat hal yang positif, kita bahagia. Nah, kita mempunyai pilihan untuk pikiran kita sendiri. Kita mau ingat yang negatif atau ingat yang positif, kita punya pilihan penuh. Oleh karena itu, latihlah. Mari kita latih supaya kita bisa senantiasa memilih yang positif, tidak memilih yang negatif. Anda harus ingat, bebaskan batin Anda dari rasa penuh penyesalan terhadap masa lalu, karena mereka semua sebenarnya sudah tidak penting lagi. Ya, lihat orang yang tidak terampil mengelola batin mereka sendiri, seringkali mereka melamun terhadap apa yang sudah terjadi di masa lalu. Kalau yang diingat adalah sesuatu yang tidak baik, maka dia tiba-tiba sedih lagi. Padahal sesuatu yang tidak baik itu nggak ada sebenarnya, udah lewat. Jadi pikiran kita ini seperti pesulap itu loh. Pesulap yang terkenal siapa? Pak Tarno. Pikiran kita itu seperti pesulap. Pesulap menciptakan ular jadi-jadian, akhirnya ular ciptaannya tadi menggigit si pesulapnya itu sendiri. Ya, akhirnya si pesulapnya menderita sendiri. Pikiran kita juga seperti itu. Pikiran Anda juga seperti itu. Anda melamun ke masa lalu, hal yang sudah lewat sesungguhnya, ya, tapi penuh kesedihan, Anda ingat-ingat lagi, tiba-tiba Anda ikut sedih lagi. Kan seperti pesulap kan pikiran Anda. Simsalabim, sedih Anda.
Nah sebaliknya kalau yang Anda ingat-ingat adalah kesuksesan di masa lalu, Anda bahagia, ada rasa nyaman, ada rasa senang di sana. Tapi ingat, itu adalah kemelekatan. Kelihatannya rasa nyaman, perasaan nyaman, bahagia benar. Tetapi perasaan nyaman dan perasaan bahagia belum tentu itu adalah kebijaksanaan. Rasa nyaman dan bahagia hasil dari melamunkan apa yang sudah terjadi di masa lalu adalah bentuk dari kemelekatan, efek dari kemelekatan. Kemelekatan ini pasti adalah menjadi penyebab munculnya penderitaan. Jadi apa yang kita lakukan terhadap masa lalu kita? Bungkus, masukkan ke tas, ya. Kemudian apa? Buang, ya, betul. Terima kasih. Buang. Itulah. Ya. Mereka udah tidak nyata lagi. Tetapi lihatlah, masih saja banyak manusia stres, depresi gara-gara masa lalu. Bukankah itu satu hal yang sangat merugikan mereka sendiri? Nah, kemudian bebaskan juga diri Anda dari rasa takut, cemas, dan khawatir akan sesuatu yang belum terjadi. Karena masa depan itu adalah tidak pasti. Future is uncertain. Siapa yang mengatakan hal seperti itu? Buddha di dalam Tripitaka mengatakan. Di dalam banyak kesempatan Buddha mengatakan bahwa apa yang Anda pikirkan mungkin akan terjadi besok, pada saatnya datang dia tidak terjadi seperti itu. Mari kita lihat. Di dalam hidup ini, ingat-ingat kehidupan Anda masing-masing. Berapa kali atau berapa persen ketakutan Anda dan kekhawatiran Anda itu terwujud, terjadi benar-benar? Saya bisa pastikan mungkin nggak sampai 10%. Nggak sampai 10%. Nah, kalau yang muncul, terjadi benar-benar muncul dan terjadi itu nggak sampai 10%, kok Anda sempat larut dalam ketakutan dan kecemasan? Bukankah itu bukan perbuatan orang yang bijaksana? Kemungkinannya hanya 10%, lupakan saja. Ya. Nah, tapi kalau yang 10% itu muncul gimana dong Bante? Kan juga takut juga, kan bisa muncul kan berarti 10%, ya. Ya meskipun 10%, jangan-jangan besok yang 10% ini yang muncul. Ingat-ingat lagi, di masa lalu, ya, kita ini adalah manusia yang sudah menjadi istilahnya expert, ahli di dalam menangani atau menyelesaikan kesulitan. Kita ini kalau urusan mengatasi kesulitan, mengatasi penderitaan, kita ini udah ahlinya. Mana buktinya Bante? Buktinya hari ini Anda duduk di sini ketawa-ketawa, berarti di masa lalu kesulitan Anda udah Anda lewatin kan? Ya tidak? Anda sudah melewati banyak kesulitan dan penderitaan di masa lalu. Makanya Anda bisa duduk di sini tersenyum. Nggak ada yang melamun, nggak ada. Ini saja sudah membuktikan pada kita bahwa kalau di masa lalu Anda itu adalah ahli di dalam menyelesaikan masalah, maka jangan takut. Di masa depan, kalau kesulitan yang 10% tadi itu muncul, Anda pasti mampu menyelesaikannya. Pasti Anda mampu menyelesaikannya. Tidak ada ceritanya di masa lalu Anda bisa menyelesaikan kesulitan-kesulitan, nanti di masa depan kalau ada kesulitan Anda nggak mampu menyelesaikan, nggak ada ceritanya. Anda pasti mampu menyelesaikannya. Atau taruh kata kompromi sedikit. Ya kalau Anda nggak bisa menyelesaikan masalahnya, kemudian Anda jatuh sedih dan lain sebagainya. Anda ingat, apa tadi? Yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang. Segala sesuatu yang muncul pasti lenyap. Kesedihan Anda adalah sesuatu yang sudah muncul. Maka jangan khawatir, kesedihan Anda pasti lenyap. Lalu apa yang harus kita takutkan dengan masa depan? Apa yang harus kita khawatirkan dengan masa depan? Saya katakan pada Anda, dengarkan baik-baik. Anda tidak akan pernah takut terhadap apa yang sedang ada di depan Anda. Anda hanya takut pada sesuatu yang Anda bayangkan, Anda pikirkan mungkin akan terjadi. Paham? Ya. Kalau ini adalah ular, selama saya berpikir bahwa ini adalah ular berhenti di sana, saya tidak akan pernah takut terhadap ular ini.
Tetapi rasa takut akan muncul begitu pikiran saya, jangan-jangan nanti menggigit saya. Dia belum menggigit loh. Kita sudah memfitnah dia loh. Bener nggak? Jadi kita tidak pernah takut terhadap apa yang ada di depan kita. Oleh karena itulah kita harus berlatih untuk hidup saat ini. Seperti seorang peselancar tadi, tidak lari ke masa lalu, tidak lari ke masa depan. Karena pada saat Anda lari ke masa depan, efeknya batin Anda bergejolak, rasa takut, cemas akan muncul. Anda hanya takut pada pikiran Anda, jangan-jangan. Ya tidak. Nah, saya akan tutup dengan cerita yang juga mungkin sudah pernah saya sampaikan. Cerita tentang umat kita yang hidup di Kanada. Ya, udah pernah dulu saya sampaikan. Dia hidup di Kanada, umat kita orang Indonesia. Pada waktu itu saya masih berada di Singapura, masih hidup di Singapura. Tiba-tiba dia menulis email kepada saya dan meminta HP saya atau apa. Akhirnya kita bisa berkomunikasi, singkat cerita ya. Dan dia menceritakan bahwa dia ingin pulang ke Indonesia tetapi nggak punya uang. Waktu saya tanya kenapa kamu ingin pulang ke Indonesia, karena dia merasa rumah tangganya sudah berantakan. Dia udah nggak cinta pada suaminya lagi. Suaminya seorang pemabuk, seniman, uangnya sedikit, nggak jelas, nggak rutin memberi uang. Jadi kehidupan di Kanada sangat susah. Akhirnya dia minta tolong saya, apakah saya bisa membantu membelikan tiket dari Kanada ke Indonesia. Tentu saja saya katakan ya mungkin umat saya nanti akan saya temukan dengan umat ya. Dan singkat cerita ada umat Singapura yang mau membantu membelikan tiket. Setelah itu saya sampaikan kepada dia ya ada tiket bisa kami sediakan gitu. Kemudian saya minta kapan kamu mau pulang? Tolong beritahu kami dan juga nama lengkap dan bla bla bla. Kita sengaja pesankan tiket, tidak mengirimkan uang cash. Nah, beberapa hari kemudian dia menghubungi saya lagi, seminggu lebih dia menghubungi saya dan menyatakan bahwa Bante saya nggak jadi pulang. Kenapa nggak jadi pulang? Kemudian dia baru membuka kedoknya. Jadi dia bilang bahwa saya itu punya penyakit Bante, fobia akan ketinggian. Jadi takut. Kalau dia berada di daerah yang tinggi dia takut. Jadi naik pesawat pun dia takut. Gitu. Tahu nggak Bante, sejak disetujui ya umat Singapura mau membelikan tiket, sejak hari itu setiap malam saya nggak bisa tidur. Kenapa nggak bisa tidur? Saya udah pikiran saya udah lari ke sana sini Bante, nanti jangan-jangan pesawatnya di atas meledak. Nah, dan lain sebagainya. Waduh, dari Kanada ke Indonesia itu berapa jam? 18-12 jam gitu. Itu berarti saya menderita di sana sekian jam gitu. Jadi dicekam oleh rasa takut di atas sana. Jadi dia nggak bisa tidur, stres sendiri. Ya, stres. Kemudian saya katakan, sister, lihat pikiran kamu. Ya, kamu tidak pernah takut dengan apa yang kamu hadapi, tapi kamu takut oleh ciptaan dari pikiran kamu sendiri. Tiketnya dibeli aja belum loh. Kok kamu udah stres sendiri? Inilah karakter dari rasa takut. Karena pikiran-pikiran kita sendiri menciptakan ketakutan-ketakutan seperti itu. Ya. Nah, cerita penutupnya adalah pada suatu hari di satu desa di mana penduduknya semua laki-laki, ada 100 laki-laki, ya. Kemudian hari itu dewa pencabut nyawa turun ke desa tersebut dan dia berkata, "Hai penduduk desa, ingat-ingat ya, bulan depan pas hari bulan purnama, saya akan kesini lagi dan saya akan ambil satu dari kalian." Ya, kemudian dewanya tiba-tiba menghilang. Setelah dewanya menghilang, 100 laki-laki tadi saling berpikir, satu yang mau dimatikan, siapa ya? Jangan-jangan saya. Yang lain juga berpikir, jangan-jangan saya ini besok. Yang lain, kapan tadi bilangnya hari purnama? Aduh, jangan-jangan saya ini. Yang lain semua berpikir, jangan-jangan saya, jangan-jangan saya. Nah, singkat cerita, bulan depan di hari purnama, dewanya turun ke desa tersebut, ingin mengambil nyawa satu penduduk desa tersebut. Betapa terkejutnya dia mendapati kenyataan, ternyata 100 laki-laki tadi udah tergeletak semua. Mereka udah mati sendiri. Meringankan tugas dewanya.
Kenapa mereka mati? Karena sejak sebulan yang lalu tiap hari dia stres. Oh, jangan-jangan saya. Oh iya, ini bulan depan hari purnama itu pas hari apes saya. Oh ini saya, ini pasti mati semua malah. Ya. Jadi kuncinya sekali lagi, Anda tidak akan pernah takut pada apa yang ada di depan Anda. Anda hanya takut oleh ciptaan pikiran Anda yang mengelabui Anda. Kira-kira apa yang nanti akan terjadi? Jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu. Oleh karena itu, membebaskan diri Anda dari penyesalan masa lalu dan rasa takut akan masa depan, hiduplah di saat yang sekarang ini. Batin Anda amatilah ombak-ombak batin Anda, jadilah peselancar kehidupan. Dengan demikian Anda pun nanti pada saat menghadapi detik terakhir dalam kehidupan Anda tidak takut terhadap kematian. Terima kasih.